Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di era pandemi COVID-19 ini kita semua masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pada hari ini masih bisa bertemu, masih bisa bertatap muka dan berjumpa. Sehingga walaupun kita belajar secara online ataupun secara daring, kita masih bisa belajar, bersiap-siap menghadapi tahun ajaran baru, yaitu tahun 2020-2021. Salawat serta salam tidak lupa kita tujukan kepada Nabi besar kita, Nabi junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua di yaumil akhir nanti akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya robbal alamin. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Ibu akan memperkenalkan diri dulu ya. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Anak-anak, perkenalkan nama Ibu, yaitu Ibu Rohimah SPDI. Alhamdulillah, di sini Allah memberikan amanah kepada Ibu untuk mengajarkan materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, anak-anak, yang akan Ibu ajarkan nanti dari kelas 7A sampai dengan kelas 7E, dan dari kelas 7I sampai dengan kelas 7K. Insya Allah di sini nanti Ibu akan mempelajari dan menerangkan, mengajarkan kepada kalian tentang masalah agama dan budi pekerti. Nah, anak-anak semua, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan memulai pelajaran kita yang pertama, yaitu judulnya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat indah namanya. Pertama-tama yang akan kita pelajari yaitu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman merupakan bekal utama bagi setiap orang untuk menentukan arah hidupnya. Iman merupakan bekal utama untuk menghadapi hidup. Karena tanpa iman, orang itu dia tidak akan memiliki pegangan hidup. Orang itu akan tersesat. Bahkan dia tidak dapat menentukan arah kemana dia akan pergi. Iman secara harfiah adalah artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, iman adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan sehari-hari. Nah, di sini tanda seseorang memiliki iman adalah dia akan terlihat dalam amal perbuatan yang ia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dia melakukan sholat, membaca Al-Quran, berpuasa, atau bahkan sampai naik haji. Nah, itu merupakan ciri-ciri orang yang beriman. Itu akan terlihat dalam kehidupannya sehari-hari. Hal ini terlihat atau dibuktikan yaitu dalam surat An-Nisa, dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Yang berikutnya yaitu Al-Asma Al-Husna. Al-Asma Al-Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 180. Rasulullah menjelaskan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik atau Al-Asma Al-Husna itu berjumlah 99.
Nah, dalam bab ini kita hanya mempelajari 4 saja al-asma al-husna tersebut, yaitu 1 al-alim, 2 al-kabir, 3 as-sami, dan keempat al-basir. Yang pertama al-alim. Al-alim artinya maha mengetahui. Allah maha mengetahui yang tampak dan yang gaib. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui apa yang terlihat dan apa yang tidak terlihat. Nah, di sini pengetahuan Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup pasti akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Luar biasa bukan? Agar lebih yakin, kalian bisa buka Al-Qur'an, yaitu surat Al-An'am ayat 59. Sedangkan perilaku, setelah kalian lihat artinya, di sini diharapkan kalian akan melakukan atau mewujudkan al-alim tersebut dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kalian bisa terus-menerus mencari ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tetapi ingat, apabila kalian sudah pandai, kalian tidak boleh merasa paling pandai. Karena orang yang berilmu itu ibarat pepatah seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk. Berikutnya yang kedua adalah Al-Kabir. Al-Kabir artinya maha waspada. Di sini artinya Allah maha teliti. Allah maha mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliaran makhluk hidup dengan berbagai ragamnya. Bahkan makhluk hidup juga benda mati. Semua itu akan diketahui oleh Allah secara detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak satu pun makhluk yang ada di dunia ini salah sasaran. Allah mengetahui secara detail apa yang dikerjakan oleh makhluknya. Itu tertera dalam surat At-Taubah ayat 16, yang artinya, dan Allah maha meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Apa sih perilaku yang diwujudkan dari Al-Kabir di sini? Yaitu bahwa kita harus waspada dan cermat terhadap apa-apa yang kita lakukan dan apa-apa yang kita kerjakan. Berikutnya adalah As-Sami. As-Sami artinya Allah maha mendengar. Allah maha mendengar suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak satu pun yang terlepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat lembut dan sangat pelan. Seperti dalam firman-Nya yang berarti, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Di sini apa? Perilaku As-Sami mengatakan bahwa kita harus berupaya agar segala sesuatu yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik, yang berguna, karena kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu mendengar segala apa yang kita ucapkan. Bahkan yang masih terbersit di dalam hati kita saja, Allah Subhanahu wa taala itu mendengar apa yang kita. Yang berikutnya, yang keempat adalah Al-Basir. Al-Basir artinya Allah maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, bahkan yang ada di seluruh alam semesta ini. Hal itu terlihat dalam
firman Allah surat Al-Hujurat ayat 18. Nah, dari berbagai macam Al-Asma Al-Husna tersebut, yang berempat, kita memiliki hikmah dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kita bisa ambil yaitu yang pertama adalah kita akan selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati kita menjadi tenang dan tidak gelisah. Yang ketiga, sepanjang masa hidup kita tidak akan pernah merasa rugi. Itu saja anak-anak yang kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memetik hasil hikmah dari yang kita pelajari dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu ucapkan selamat belajar. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.